Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di sini, gue Iksan dan gue Bapek. Di cerita ngalor Ngidul. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang gangster ya, Ji. Ya. Dan nggak hari ini sih, kemarin kita udah coba riset ke lapangan langsung ya, Ji. Langsung. Jadi kita pengen tahu kegiatan airsoft itu apa sih gitu, Ji. Akhirnya kita dapet narasumber dari anak-anak Crash Egg ya, Crash Egg Spring Shooter. Itu tepatnya ada di Mampang, Depok. Itu tuh gue penasaran, Crash Egg itu dia ngambil nama dari kantong kresek apa gimana ya? Iya, makanya gue juga baru denger itu. Crash Egg sih namanya, Crash Egg, cuman disebutnya Crash Egg. Nah, di sini gue udah langsung datengin narasumbernya langsung dari Crash Egg, ketua umumnya langsung. Oke, langsung aja. Di sini udah ada Om Jun. Om Jun, boleh Om Jun perkenalan diri dulu ke penonton biar lebih akrab penontonnya. Oke, di sini nama saya Ahmad Junaidi. Kalau di airsoft sering dipanggil Jun Biduan. Jun Biduan. Ya. Itu nama Biduan dari mana tuh Om Jun? Saya vokalis dulu. Vokalis dangdut atau vokalis orkes? Metal saya. Sering nyekrim dong ya? Bukan main. Bukan. Mereka keluar kakak gitu. Nah, Om Jun, kita kan buta nih sama soal-soal kayak gitu-gitu ya. Maksudnya ya kita orang awam gitu, sama sekali nggak tahu tentang airsoft gun itu apa, terus tentang ya pokoknya tentang airsoft gun itu apa kita nggak tahu. Nah, kita makanya langsung mau tanya nih sama Om Jun nih. Nah, Om Jun ini di Crash Egg ini udah berapa lama sih Om Jun bangun Crash Egg ini? Kalau di Crash Egg, kalau untuk Crash Egg-nya mungkin saya bisa ceritain ya. Ya. Tapi kalau untuk detail masalah airsoft mungkin lebih banyak ya yang lebih banyak tahu ya, dari saya ya. Heeh. Tapi sedikitnya bisa lah saya terangin. Kalau untuk Crash Egg sendiri, kita nih awalnya main di belakang rumah. Tol mulanya tuh. Awalnya belakang rumah, saya ngumpulin anak-anak yang demen main point blank dulu kalau di warnet Di itu. warnet. TB, tembak-tembakan. Ya, kita nih alumni anak warnet. Gitu. Alumni anak warnet. Berarti punya plan dong Bang dulu? Ada dulu. Oh, ada. CLB mantap. Oh, Wede, Celbit. Sekarang udah nggak ada ya? Ketum berarti nih. Ya, Nah, itu di belakang rumah itu lapangan apa kebun apa gimana? kebon. Kebetulan di Depok, rumah saya kan di Depok nih. Iya. Heeh. Ada lahan rada lebar dikit dah. Iya. Bocah kusuran ya kan. Iya. Wajah gitu. Misalnya lumayan lah, kita ada kebon. Kita kumpulin anak-anak yang main PB dulu dengan apa sih, iming-iming, kita main PB yang beneran yuk. Yang real. Itu masih pakai unit yang 50 ribuan, 100 ribuan. Oh, masih tembak-tembakan bocah ya? Yang asal bocah beli asal lebaran dah. Oh, iya. Itu yang kita mainin dulu. Lambat laun, akhirnya kita ketemu sama pemain-pemain airsoft yang udah lama, kita tukar cerita segala macam, minta saran, akhirnya terbentuklah Crash Egg yang sampai sekarang ini. Berarti awal mulanya itu benar-benar dari warnet. Iya. Itu pas pertama abang gitu-gitu terus kenal sama yang lain gitu. Berarti Apa emang udah lama kenal apa emang pas baru kenal di warnet aja? Kalau teman-teman yang awal-awal di Crash Egg itu ya benar-benar memang teman satu dekat-dekat rumah, kita satu warnet dulu kan, Iya. satu clan kita Iya, dulu. Iya. Akhirnya kita main di belakang rumah, member tambah banyak, akhirnya kebun nggak muat. Oh, itu awalnya kebun sampai nggak muat tuh. Kebun nggak muat, banyak orang. Dari berapa orang sih pertama-tama? Awalnya saya tuh, kalau saya teman airsoft udah lama. Saya awalnya berdua main, itu cuma nembak-nembakin kaleng, cecak saya nembakin. Oh, iseng deh, target-targetan ya?
Akhirnya kita bahasanya kalau di airsoft kita racunin. Ya, diracunin, di kompor-komporin lah. Ngobrolin teman-teman kita racunin nih. Nih yuk main yuk, enak nih, seru nih. Iya. Tapi real ya. Iya benar. Sakitnya lebih berasa ya. Nggak berasa. Terus. Ya udah sampai sekarang lah akhirnya alhamdulillah. Berarti abang bukan dari komunitas mana nih gitu? Sempet join terus kayak bikin lagi lah. Bukan. Baru sendiri bukan? Emang ngebangun dari nol ya? Dari nol. Nah, itu dari 2 orang sekarang sampai berapa anggota? Kalau member yang tercatat kita sudah ada sekitar kurang lebih 80. 80. Iya. Itu DKI apa? DKI. Ada yang dari orang luar? DKI. DKI. DKI itu. Nah. Sempat ada member kita dari Bogor tapi kejauhan, akhirnya dia nggak main lagi. Terus juga ada yang dari Jarak ya, Karawang. karena jarak ya. Ada lagi yang dari Karawang. Oh, jauh banget kok orang mah. Akhirnya dia nggak main lagi dan dia bikin klub lagi. Bikin klub sendiri. Ya. Nah, itu dari 2 orang sampai 80 orang itu butuh waktu berapa lama buat nyampe titik ini, Om Jun? Ya kalau diceritain sih banyak sedihnya dah. Wah, sedihnya. Ya, namanya ngurusin komunitas. Komunitas gitu, ini ketua umum lagi kan? Iya. Kalau waktu yang diperlukan buat ngumpulin orang segitu banyak sebenarnya sih ya lumayan juga. Iya. Sekitar sampai 3-4 tahun lah. Tuh butuh waktu Ah. apa itu? 4 tahun menuju 80 orang sampai sekarang nih. Nah, Kresek sendiri ini dia punya feel sendiri nggak sih? Nah, feel yang situ maksudnya itu tuh feel udah bener tetap punya Kresek apa masih sewa tempat? Yang kemarin kita datengin itu. Kalau untuk field atau yang kita kenal itu arena bermain ya. Iya, ada bermain. Field itu arena bermain, kita sewa. Oh, masih sewa. Masih sewa punya orang itu, bukan punya saya. Tanah orang berarti. Iya. Engkau nggak punya tanah segede gitu. Nggak ada. Nah, Om Jun, itu berarti yang namanya sewa kan butuh biaya ya Iya. untuk bayar sewa tempat itu. Berarti setiap main itu apa ada uang kas kah? Apa ada uang buat main itu ada nggak sih? Ditarikin nggak sih per kepala? Ya kalau di kita nih memang ada sebutannya HTM. HTM ya, tahu. HTM. Jadi HTM itu kalau untuk di nama pil kita nih Bantak. Bantak. Ya kalau itu disingkat. Oh. Nama panjangnya Banana Tactical. Oh, bahan taktikal. Kenapa Singkatan. Banana Taktika? Cakep nih. Banana Tactical. Kenapa disebut Banana Tactical? Satu, tempat main kita memang di kebun itu banyak pohon pisang. Oh iya. Kemarin kita mau pohon pisang, pohon paya. Bapak tuh pohon pisang tuh ya. Terus. Kalau kita mau namain gedang nanti ribut. Iya, kan? Ada yang bilang paya, ada yang bilang pisang. Iya, Kita iya. ambil bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Banana Tactical. Nah, Om Jun, sebelum kita nanya lebih jauh nih, banana taktikal itu kan kata Om Jun itu karena banyak pohon pisang di sana ya. Iya. Nah, itu namanya banana taktikal dong apa ada tulisannya Om Jun? Karena kita penggiat olahraga, Hmm. kita bagusin lagi dah tuh namanya dah tuh. Ada tambahan tuh. Ya, jadi Banana Tactical Sport. Oh ya, Gitu. sport. Nah, untuk HTM-nya per kepala ditarikin berapa sih biasanya? HTM untuk per kepala kita kena 35.000. Satu kepala. Satu kepala 35.000. Itu khusus anggota segitu. Semua. Oh, semua rata. Ya, mau dari klub lain, mau dari anggota segitu dia segitu lah. 35.000. Intinya yang mau main di field Banana Tactical Sport bayar 35.000. 35.000. Dan ada lagi kalau untuk pengguna spring, nah jadi saya cerita dikit nih. Di airsoft itu ada 3 jenis tipenya. Tipenya ada 3 jenis. Ya, AEG, kita sering sebut AEG itu airsoft electric gun tuh pakai baterai dia. Yang pakai baterai Baterai AEG. tembak. Terus sama spring. Kalau spring tuh mungkin yang abang-abang kenal nih yang itu yang tadi yang ya. lebih manual mungkin ya. Lebih manual yang sering Ngasih kuliah kokang-kokang. saudara, ya, kokang Ah. tembak, kokang tembak. Itu spring tuh. Spring sama gas. Nah, gas kita juga di sini yang kita pakai itu green gas, bukan CO2 ya. Oh, green gas. Green gas, bukan CO2. Berarti Ingat, bukan CO2, green gas. Kalau green gas itu di bawah CO2 berarti. Ya, Kalau pakai CO2 udah bahaya namanya ya. ya karena tekanannya lebih tinggi. Tekanan lebih tinggi. Ya. Nah, untuk HTM yang tadi dilanjut nih yang 35.000 itu untuk pengguna AEG segala macam lah. Tapi kalau untuk pengguna spring itu agak kita ngurahin. Di bawah 35. Di bawah 35. Berapa Mungkin- kisaran Om Jun? Hmm? Kisarannya berapa?
Wah, datang ke Banana Tactical Sport. Hehehe, tuh bener tuh, yang mau main airsoft gun langsung datang aja ke Banana Tactical Sport. Nanti di deskripsi gue kasih lokasinya di mana. Mungkin kalau yang tadi yang kamu bilang tuh kalau yang spring itu kayak buat pemula apa gimana tuh? Apa sama aja? Sebenarnya kalau dibilang buat pemula bisa dikatakan buat pemula bisa, tapi sekarang kan orang kita nggak tahu ya, orang tuh duitnya banyak, beli pemula atau beli yang mahal Beli kan. yang mahal, Iya. ya. Baru kenal airsoft langsung beli yang mahal gitu ya. Karena dia punya duit ya kan. Iya. Tapi untuk kalau saran saya sih kalau emang buat pemula-pemula nih yang baru mau bergabung main airsoft, Iya. pakai spring dulu deh. Pakai spring dulu, nanti dirasakan feel-nya dapet atau bagaimana, bisa upgrade ke unit yang lain. Nah kalau umpamanya itu kan bayar HTM 35.000 itu. Ya. Nah itu dia ada per jamnya kayak warnet apa emang 35.000 sampai kita bosen gitu? Nah kalau kita 35.000 memang sampai sebosannya, Sebosennya? ya sampai feel tutup. Tapi field itu bukanya dari jam berapa tuh? Kita kalau buka jam 9, Jam 9. biasanya start main jam 10-an lah. Buat harinya? Buat hari kita Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Om Jun, mau nanya nih, tempat yang kemarin kita datangin itu yang Banana Tactical Sport itu, di arena itu bisa dimainin game apa aja sih? Kan kalau kalau kata Om Jun kan airsoft gun itu kan mengarah karena ngikutin point blank. Kalau di point blank itu ada deathmatch, Ya. ada bomb mission. Nah, Ya. ada nggak sih macam-macam gamenya itu kalau di airsoft gun? Kalau di airsoft gun itu memang kita banyak tipe-tipe permainan, itu kita sebutnya skenario. Skenario. Ada deathmatch, ada VIP, step hostage gitu kan. Ya, Banyak pokoknya, hostage. ya. Hostage itu yang nyelamatin. Chandra, ya. Sama kita main kalau di point blank kan ada tuh masang bom tuh. Masang bom, ya, bomb mission, ya. Bomb mission. Kita juga terapkan di situ. Jadi bomb mission, nih kalau seandainya kita mau main bomb mission, itu target yang harus diselamatin apa? Kalau di PB kan point blank harus kita defuse nih bomnya. Kalau jadi teroris kita harus masang bom. Ya. Nah kalau di airsoft gun sama. Sama, mirip. Ada bagian yang masang, ada bagian yang diffuse. Oh gitu. Iya. Nah bomnya pakai apa? Karena kita apa namanya? Minim budget, Ini budget. kita bikin sendiri. Oh kreasi sendiri. Kreasi sendiri, kita pakai alarm sepeda. Oh, kecil tuh. gitu Ah, ya. iya. Tuh. Cempatan. Iya, kita bikin sendiri gitu. Nah itu nanti dia bunyi tuh. Bunyi. Kita bisa aktifin, kita bisa nonaktifkan. Wah seru juga Iya. ya. Nah itu kayak tadi Om Jun bilang, kalau senjata spring itu senjata yang low budget lah ya. Mm-mm. Kalau AEG itu senjata yang emang udah bener-bener pro lah ya, udah mahal lah ya kan. Nah, Itu kenapa sih bisa nyampe mahal gitu harganya? Padahal cuman kayak ya yang kita tahu kan tembakan ya, Iya, kalau buat tembakan. lebaran berapa duit paling Ji? Itu bisa sampai Gua kocak udah keren itu dari kekerannya. ya memang unit airsoft mahal karena kan kita nggak bisa bikin sendiri. Iya sih benar. Kalau kita bisa bikin sendiri ya murah. Enggak, kalau kenapa bisa mahal, kita kan memang import dari luar. Oh barang luar. Barang luar. Itu sih yang bikin mahal. Yang bikin mahal berarti cukainya ya. Kayak sama di sana kan dari itu mana kan dolar. Benar. Iya sih Dora. Jatuhnya ke Indonesia udah berapa kali lipat. Iya. Belum cukainya. Belum cukai. Itu berarti nggak cuma senjata dong, kayak gearnya, seragamnya itu juga lumayan harganya. Ya lumayan. Nah, saya bilang ini kalau kita di airsoft bukan ngomong senjata, Bang. Oh gitu. Ya, kita ngomongin unit. Ya, Berarti kalau ngomong senjata, nah kita kan bukan ABRI, Oh, bukan iya. beda. senjata apa senjata ya, lain? itu. Kita sebutnya unit. Cuman memang bentuknya replika. Replika. Nah kemarin yang saya lihat tuh di ujungnya dikasih warna-warna oranye, itu kenapa harus kayak gitu, Om Jun? Nah, itu yang membedakan unit kita sama senjata asli, yaitu salah satunya. Jadi ujung kalau orang bilang itu laras ya. Iya. Ya larasnya. Itu kita kasih oriented supaya menandakan kalau ini betul-betul mainan airsoft. Nggak membahayakan lah ya gitu ya. Ya, memang diperuntukkan buat olahraga, bukan buat berburu. Bukan buat berburu bukan. Bukan. Tapi nah cicak mau mati tuh. Ya lumayan sih. Empuk. Nah Om Jun, saya pengen tanya nih, penasaran nih. Saya kan kemarin ngeriset lah di sebelum saya ke field, sebelum saya ke Banana Tactical itu kan saya sempet ngeriset tuh, pengen tahu. Jadi kalau airsoft gun itu ada di bawah naungan FAI, ABU, sama Forgasi. Nah kalau Kresek ini di antara tiga ini di bawah naungan siapa sih?
Kalau kita di Kresek, Hmm. iya. Ini abang kayak FBI ya, sebenarnya nggak tahu aja ya. Bingung juga ya. Enggak, kita nyari di internet. Ya, jadi kalau saya jelasin sedikit, kalau kita nih Kresek, kita bernaung di bawah FAI, Federasi Airsoft Airsoft Gun Indonesia. Indonesia. Nah, kenapa Kresek lebih milih FAI? Kenapa nggak Abu atau Forgasi? Waduh, berat nih pertanyaannya. Kenapa akhirnya Kresek memilih FAI sebagai FAI sebagai naungan ya. Karena kita di Kresek sama FAI ini ada kesamaan visi dan misi. Karena di FAI sendiri nggak cuma wargame, tapi di sana juga ada kejuaraan-kejuaraan, ya, dan sifatnya kompetisi kan kalau kejuaraan. Iya. Dan pas dengan Kresek nih, kita nggak mau sekedar main, tapi mau melatih diri di kejuaraan-kejuaraan tersebut gitu. Ngetes mental. Sampai akhirnya kita jatuh pilihan di FAI. Berarti emang pilihan Om Jun sendiri berarti kalau mau pilih FAI berarti kan biasanya di federasi itu kan banyak kayak yaitu kompetisi. Emang biasa-biasa di wadah itu nggak ada kalau yang kayak Abu itu nggak Ya Forgasi atau Abu itu nggak ada kompetisi apa sama aja? apa sama aja. Ya sebenarnya ada juga, cuma kita lebih milih di FAI karena jenjangnya atlet lah kita disebut. iya. Dan itu juga sebenarnya bukan pilihan saya sendiri. Itu Kita rempuk Bukan. dulu. Di kot kita rempuk dulu. Akhirnya jatuh tetap. Kirain karena punya jabatan ketum, udah ente sendiri yang milih gitu. Ya nggak bisa. Masih gitu ya? semena. Oh, iya. Karena menjabat sebagai ketua itu berat. Benar banget, Berat parah. benar. Tadi kan Om Jun bilang Kresek lebih memilih FAI karena di sana ada kompetisi, ada kayak turnamen-turnamen gitu. Nah, berarti Kresek ini pernah ikut kompetisi apa sih, Om? Kita pernah ikut kompetisi kejurnas pertama di Bali. Di Bali. Di Bali Itu berapa tim? banyak sih. Se-Indonesia itu? Se-Indonesia. Oh. Se-Indonesia. Yang diperlombakan kan di sana 3 on 3 itu. 3 on 3? 3 on 3 itu 3 lawan 3. Ya. 3 lawan 3 habisin lawan. Nah, itulah 3 on 3. Nah, kita di Bali itu kalah. Belum sempat masuk 4 besar, 8 besar itu belum. Kalau nggak salah itu Kresek di Bali tuh 8 besar. Masuk 8 besar? Iya, Wah, keren lah berarti lah. Ada se-Indonesia kan itu? Indonesia. Ya, alhamdulillah Alhamdulillah lumayan ada, iya. Itu juga kompetisi pertama Kresek yang Itu pertama kali Itu kompetisi. fresh. ya first day gitu. First day. Nah, itu 3 on 3 itu ada waktunya sih. Misalnya tiga-tiganya manda nih, tiga-tiganya mantek nih kagak mau maju. Ada waktunya nggak sih? Dibatasin ada menitnya nggak sih? Ada, biasanya kalau di 3 on 3 itu dibatasin waktu 5 menit. 5 menit. 5 menit. Berarti 5 menit nggak ada korban gimana tuh? Ya diadu lagi. Oh gitu. Iya. Berarti kalau seandainya 5 menit, yang satu tim satu nih udah kena satu nih, yang satu sisa 3, yang satu masih sisa 2 nih. Berarti yang menang sisa 3 gitu. Yang tiga. Kalau yang masih tim A 3, tim B 3, Diulang lagi. diulang lagi, masih sama lagi, suruh pulang. Itu berarti nggak ada yang Dua-duanya ngaku kalah, ya. dua-duanya kalah. Iya, enggak ada mau perang gitu. Nggak ada yang pernah ngopi mendingan. Ngopi. Tapi tuh pertandingan kayak kompetisi itu yang paling bergengsi tuh kira-kira apa sih? Yang pernah Kan Kresek ada ikutin. 3 on 3, ada itu yang paling banget bergengsi lah. Kalau di FAI memang kita kan fokus kejuaraan di FAI nih. Iya. Yang diadain sama FAI dari klub-klub yang under FAI juga kan. Ya itu sih 3 on 3 aja. Kalau memang ikoniknya tuh FAI itu 3 on 3. 3 on 3. Itu khasnya apa itu 3 on 3. Khasnya FAI. Nah, bicara soal turnamen kompetisi nih. Kresek berarti punya tim sendiri dong. Misalnya nih ada kompetisi di sini. Udah ada timnya. Lu yang berangkat gitu. Maksudnya udah dipilih. Lu orangnya yang pantas jadi atlet gitu. Ya, ada. Oh, ada. Ada. Kalau di Kresek kita ada tim khusus buat 3 on 3 ada. Oh, gitu. Ada tim anggrek, tim mawar. Oh iya, di nama-nama gitu kan ya. Iya, nama-nama Ada dulu. 2 tim. Ada 2 tim. Nah, termasuk Om Jun juga di situ. Ya dulu masih ikut, sekarang udah enggak ada. Oh, mantau lapangan. Bang. Iya. Udah nggak lari. Udah gak buat lari. Berarti bukan kayak ada turnamen nih ya, siapa yang mau ikut nggak gitu ya? Berarti udah ada tim yang khusus ya? Udah ada timnya khusus, dan kita juga
ada istilahnya kita gembleng lah ya anggota kita buat khusus buat main di 3-on-3. Berarti kalau umpamanya ada kompetisi atau kejuaraan itu latihannya nggak Sabtu Minggu doang dong, berarti ada yang ditambahin apa gimana? Kalau dekat-dekat kompetisi kita geber biasanya, ya, dan kebetulan kan memang di Banana Taktikal itu kan ada lahan buat main 3-on-3-nya. Tapi kalau itu dipatokin usia nggak sih? Kalau itu bisa 3-on-3 nih, usia segini apa enggak? Enggak sih, selagi dia punya kemauan. Yang pro aja lah pokoknya ya. Iya, iya enggak juga sih. Enggak juga ya. Ya kalau dia masih punya kemauan, dia giat berlatih ya, monggo. Nah, itu kan ada tim Mawar ya, ada tim Anggrek. Nah, kalau kompetisi itu dua-duanya turun apa pilih itu salah satu? Biasanya kita dua-duanya turun. Oh gitu. Ya, dan kemarin udah setahun apa 2 tahun yang lalu ya. Ada acara di Polda Metro Jaya. Polda PMJ Cup. Itu yang bikin 3 induk organisasi semua gabung jadi satu di sana. 3 induk tuh yang tadi saya sebutin tuh. Itu gabung di sana di Polda, kita bikin kejuaraan dan di FAI-nya bikin 3 lawan 3 dan alhamdulillah Kresek juara 3. Wih, juara tiga, ini 4 lah. Juara 3. Iya, juara 3. Juara 3 itu se-Jabodetabek doang pas Indonesia. Ya lumayan sih, ada juga yang ikut triathlon dari luar Jakarta juga ada juga. Ya juara 3 berarti naik podium dong. Alhamdulillah ya. Mantap. Itu prestasi tertinggi Kresek. Prestasi terbagus. Terbagus. Iya. Untuk saat ini, untuk kedepannya ya mungkin bisa nyampe juara 1. Insya Allah juara 1 ke Juara Jurnas. 1 Iya. ke Jurnas. Mantap. Atau enggak juara 1 dari 2 tim yang ikut. Iya. Bisa. Nah, Jun, baik lagi ke pertandingan arena nih, game arena nih. Kayak kemarin gua kesana nih, gua lihat kan dia perang yang 3 lawan 3 itu dia tuh jaraknya lumayan jauh dan itu tuh di kebun ya kan. Nah, seandainya kita kena peluru, kita nggak ngaku aja bisa. Itu gimana caranya tiga-tiganya bisa sampai habis gitu timnya? Nah gini, kalau masalah ngaku atau nggak ngaku, kita kan memang kalau abang-abang kenali peluru lah sebutannya ya. Kalau kita kan sebutnya BB. BB. Ya. Nah BB itu kan beda sama apa? Paintball. Iya. Kalau paintball kan ada bercak noda. Iya, noda ya. Kalau kita kan nggak ada bekas, paling cuma biru-biru aja di belakang kaos kan. Nah itulah airsoft itu butuh yang namanya kejujuran. Itu penting banget tuh. Itu penting karena jiwanya airsoft itu di sportivitas dan kejujuran. Nah kalau untuk itu masalah jujur atau nggak jujur biasanya kita main di wargame mingguan. Karena kan kalau memang ada marshal itu kan bisa disebut pasit ya. Iya. Pasit ya. Itu cuma buat ngarahin permainan aja, skenario segala macem, nggak nentuin mereka kena atau enggak. Kenapa enggaknya ya? Karena kan pelurunya kecil banget. Iya. Iya. Nah beda halnya kalau di kompetisi. Kalau di kompetisi memang sudah dipersiapkan marshal yang berpengalaman dan melihat Yang menjeli banget matanya ya. ya. Karena memang kalau di kompetisi terus terang aja orang jarang ngaku. Oh, pasti ada aja gitu. Iya namanya kompetisi kan. Oh iya, pada mau juara ya kan. Juara. Ya itulah fungsinya marshal buat narik-narikin mereka yang terkena tembakan itu. Berarti ada yang belum ngaku, wasit niat ya kan? Ya, Tarik. Ya, seperti itu. Nah, seandainya wasit narik nih, terus kita ngelak nggak kena, tetap ditarik. Ya, tarik lah. Kan marshal lihat jelas. Berarti Pernah nggak sih tuh kayak kejadian-kejadian kayak udah kena nih tapi dia nggak ngomong tapi dia marah apa gitu, pernah? Kejadian apalagi kompetisi gitu? Selama yang saya pernah ikutin sih nggak ada. Nggak ada. Memang sebenarnya sih berasa. Ya cuma nggak ngaku aja gitu ya. bener sih, jujuran Ji. Iya bener. Kalau orang kayak lu nggak pantas main airsoft, nggak pernah jujur lu soal kembalian malu ya, token nggak lu balikin kan? Ya parah banget orang gue taruh atas sini. Galon. Iya. Kalau mau ikut kompetisi, mau ikut turnamen, itu ada persyaratan khusus nggak sih untuk perorangannya, per tim lah gitu? Kalau untuk di induk organisasi kita nih DFAI, salah satu persyaratan wajibnya itu harus mempunyai kartu KTA FAI. Itu wajib banget. Itu wajib, itu harus punya, nggak ada itu yang nggak bisa ikut. Hmm. Nah caranya untuk mendapatkan KTA FAI itu harus gabung di klub
yang di bawah naungan FAI, contohnya seperti di Kresek. Kresek. Ya. Berarti bukan cuma di Kresek doang kan? Pokoknya yang di bawah naungan FAI gitu. Iya, yang di bawah naungan FAI boleh ikut ke Jurnas, kompetisi. Audisi. Ya, Jadi kalau seandainya gue punya unit nih, tapi gue nggak punya klub tuh nggak bisa ikut tuh. nggak bisa. Gitu. Untuk di FAI ya. Untuk di FAI nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nah kalau untuk safety-nya sendiri nih kan kalau kena peluru biar kata kecil kan pasti sakit ya. Itu minimal safety-nya harus kayak gimana sih Om Jun? Yang paling wajib itu main airsoft kacamata. Oh iya mata bener. Kita bahasnya Google bahasanya kalau kita Google ya. ya. Google juga itu juga ada standarnya. Oh, Nggak asal kacamata nggak? Asal kacamata karena kan mata bahaya kan. Iya. Ada spare part-nya mata gitu. Bener. Tetap ada itu persyaratan buat itu, bukan cuma turnamen doang, persyaratan safety itu emang bener harus diterapin banget. Kalau itu harus, karena kita kan di sini olahraga buat nyari fun, senang, happy kan, nggak mau nyari cedera. Jangan nyari penyakit lah intinya Ya, gitu ya. kalau badan ketembak itu jamak lah. Benar. Kalau alat vital kayak mata, Kuping. lubang hidung, Nah, lubang kuping ada tutupan juga. Biasanya kita pakai buff, Pakai buff. atau helm Jadi ketutup ya. tutup mata. tapi kalau umpamanya di kompetisi itu ada nggak sih unit yang harus nih kompetisi 3 on 3 harus pakai unit ini, apa emang unit bebas? Untuk kompetisi 3 on 3 memang kita harus pakai AEG. Oh, standarisasinya EG. Ya, AEG karena kalau kita pakai spring ya kita nggak bisa ngelawan juga, kalah speed. Kalau speed benar. Tapi itu unitnya modelnya kayak apa sih, kan banyak tuh model-model unit, kayak banyak yang Iya. M16 apa itu biasa banget dipakai buat kompetisi apa? Kalau untuk kompetisi biasanya kita pakai M4. M4. Senjata M4. PUBG tuh. Iya. Karena dia lebih pendek ya, lebih simpel. Kalau M16 kan terlalu panjang, Oh iya. susah buat manuver segala macam gitu kan. Iya. Om Jun, kalau untuk ini Om Jun, yang gua baca nih kalau airsoft gun itu ada minimal FPS. Nah untuk minimal FPS itu berapa sih Om Jun? Kalau untuk FVS, karena kita bernaung di bawah FAI, ini koreksi kalau saya salah ya. Nah iya benar, koreksi kalau salah. Untuk AEG itu FVS itu maksimal 420. Itu maksimal. Maksimal 420, dan untuk sniper itu FVS 500. FPS 500. Itu untuk sniper. Sniper. Kenapa sniper ditinggiin Om Jun? Kan dia bukan lebih sakit ya? Sniper itu satu karena dia kan operasinya satu kali tembak. Nggak ngeburst ya. Iya, ngeburst. Dan dia mainnya jarak jauh. Jadi kalau FPS rendah, pelurunya nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Benar. Nah itu standarisasi FPS itu yang seperti Om Jun katakan tadi itu cuma ada di FAI apa? Di ABU juga kayak gitu, di Gasi juga kayak gitu. Kalau untuk di ABU dan Forgasi saya nggak tahu ya. Beda-beda mungkin ya. Beda mungkin. Berarti beda Naungan, naungan, beda rules ya. Beda, bisa jadi beda naungan, beda rules. Untuk airsoft sendiri dia emang dikhususkan untuk laki-laki apa perempuan juga boleh ikutan? Bebas sih. Oh jadi nggak mandang gender apa ya? Ya. Kita mau laki mau perempuan Kalau lu ada kemauan ya ikut gitu. ikut. Iya. Kalau buat persyaratannya masuk kayak, kan kayak gue nih orang awam, terus gue kayak ngeliat lu lagi tadi main, terus gue kayak pengen ikut, terus Itu ada persyaratan nggak? Kayak ada regisnya berapa gitu? Mau masuk mana nih? Kresek dah. Kresek. Yang deket-deket. Kalau buat masuk Kresek itu persyaratannya sih simple ya. Hmm. Nanti kita isi formulir, serahin fotokopi KTP sama foto aja. Oh. Dan biaya regis masih 50.000. Berarti persyaratannya formal lah ya. Nah, Itu- dan murah lagi. Iya. Itu harus sudah punya unit apa belum punya unit sama sekali boleh regis apa gimana tuh? Nggak masalah sih kalau unit kan nanti bisa pinjam teman-teman dulu. Iya. Oh bisa. Boleh. Bisa pinjam nggak apa-apa, kita sering kok begitu. Jadi belum punya duitnya gue pengen ikut. Yang penting gue udah jadi anggota gitu. Bisa kayak gitu ya. Bisa nanti kan kedepannya sambil nabung bisa Iya, beli unit benar. sendiri. Nah Om Jun, kalau mengarah ke point blank nih, kalau di point blank kan ada orang, wah nih dia jago AWP nih, jago sniper, ini jago P90. Nah kalau Om Jun sendiri nih spesialis apa sih Om kalau di Kresek itu? Nah, Kalau di airsoft kan? kebetulan saya nih sniper saya. Oh ini iya. sniper. Iya, saya sniper. Berarti dulu di point blank main sniper juga? Sniper saya next jack saya. Oh, next gen, ngeri. Kedip dong ya? Iya. AWP-nya kedip. Nah, unitnya di bawah sih?
Kebetulan saya bawa nih unit yang biasa saya pakai. Ya, makasih Bang. Wis. Ini model-modelannya kayak Dragunov nih. Kalau gak Model Dragunov Bang. Ya Bang bisa lihat dah. Nih Abang pegang-pegang dah nih. boleh. Berapa tuh? Berat. Ya, parah banget. Berat, Ji. Ini buset berat banget Om ini Om. Ya lumayan dah. Ini berapa duit harganya Om? Aduh, kalau ngomongin harga ya lumayan dah. Juta ada? 6-7 dah. Wih, harga motor kan second, Ju. 7 juta. Emang orang kalau udah hobi susah Ji. Bener. Kayak lu hobi burung dara nih. Iya. Biar kata lu kagak mandi juga kagak ngapa-ngapa kan? Dulu ya. Muka lu sampai mirip sama burung Ji. Kalau ini kan tadi Om ngomong kan ngordernya kayak lewat di luar itu. Ini ngordernya emang ada situsnya apa gimana tuh? Kebetulan di Kresek nih ada member kita. Saya sekarang promosi nih. Enggak apa-apa Nggak sama apa-apa. sih. Ada member kita yang seller Oh, seller. yang bisa Yang tukang jualan dah ya. jualan dan dia bisa PO unit juga dari luar. Nah, seandainya kita bosan nih, bisa nggak tukar tambah? Bisa aja sih, Bisa aja ya. bisa aja sama temen. Iya, sama teman gitu. Iya. Kalau sama seller nggak bisa ya. Nggak bisa. Paling jual terus beli lagi Jual nambah. lagi. Cuma kalau sama seller biasanya kan kalau kita beli sama seller nih, terus kita jual lagi, biasanya dimurahin harganya yang kita punya, kan? Iya udah pasti. Udah Iya. pasti. Ini AEG apa nih AEG, Pak. tipenya? Itu AEG. Oh, ini Pakai AEG. baterai, iya. Ini FPS-nya berapa, Om Jun? Itu FVS ramah kok di bawah 420. Oh, masih di bawah 420. Nah, Om Jun, Yup. ini Alentip nih ya. Nah itu yang tadi kita bicarain untuk membedakan mana itu mainan, yaitu Dari sini? Orange Tips itu. Berarti tanpa ini orang kirain pasti beneran ya? Beneran. Nah, ini untuk baterainya nih, dia baterai cas apa yang sekali pakai sih? Baterai cas. Berarti kalau mau itu dibongkar dulu apa enggak dulu? Iya dibongkar dulu. Dibongkar dulu? Baterainya dicabut. Nah, dibongkar. ini kalau seandainya baterai ini penuh, pemakaian maksimal sampai habis itu berapa lama? Tergantung kapasitas baterai sih ya. Oh iya. Kalau iya. yang iya. kebetulan kalau yang saya pakai nih dari rumah saya cas sampai akhir permainan sampai rumah lagi masih awet lah. Kebetulan juga kan sniper nembaknya jarang-jarang. Jarang-jarang kan. ya, benar-benar. Berarti sekali mau latihan mau main nih, ngecas cukup sekali aja ya? Kalau saya cukup sekali, tapi temen banyak sih yang bawa 2 buat jaga-jaga kalau nanti. Buat backup ya? Buat backup. Yang satu habis lah, satu cas itu. Cas. Nah, ini untuk magazinnya nggak dibawa Om Jun? Ada, tenang aja. Ini magazine. Ini tempat pelurunya nih. Ya tempat BB kalau kita bilang bukan peluru. Om Jun, mohon maaf nih, boleh dipasang nggak sih? Pengen tembak mukanya. Oh, Ya. nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, jangan. Kita airsoft itu dipakai di tempat arena bermain aja. Berarti di luar arena udah nggak boleh pakai? Nggak boleh main. Kesel banget mukanya kan tembak. Kalau dipopor aja. Ini modelnya quick draw apa bukan? Nah, Om Jun, ini satu magazin gini kapasitasnya berapa peluru sih? Masing-masing magazine beda kapasitas. Oh gitu. Ya. Kalau untuk yang ini? Untuk itu nggak terlalu banyak lah, 100-an lah. Oh, 100. 100 butir lah. Berarti sekali ngisi, udah cukup sekali ngisi ya? Iya. Karena kan kalau sniper, ya paling nembak sekali Sekali, gear. Sekali. Awet. Ini kalau ini dijual terpisah apa emang kayak Satu baterai paket. apa satu paket itu udah semuanya? Biasanya kalau kita beli itu dapat satu magazine. Oh, satu Selebihnya magazine. kita bisa beli di luar terpisah. Oh. Dan ini yang lebih penting lagi nih. Itu apanya Om Jun? Nih, Google Oh, ini kacamatanya. Iya. Oh, ini kacamatanya. Ya, sama ini buat ngelindungin congor. Bahasa kita mah. Gini kau main. Ya. Keren banget udah. Keren ya, Ji? Keren lah anjing. Lu Coba kayak dulu, ini Pak. gue cara badak Coba ya, pakai, cara badak. coba pakai dah. Ya, keren banget udah lu. Ya. Ini orange banget nih. Makin jelek muka lu, Ji. Emang udah begini adanya. Ya, gitu aja. Enggak apa-apa, syukurin aja, Ji. Iya. Nah, ini buat ngelindungin mulut kita nih supaya Enggak kena juga. terhindar kena mulut atau gigi atau apa gitu kan masuk ke lubang hidung. Ini berfungsi Itu juga. sekali hidung. Iya, ini kan di sini kan. Oh, begitu. Oh, Ya, ya, Kasih, ya, ya. Nah, Berarti kalau kena ke mulut gini nih, tetap kan nggak kena badan nih, itu tetap ngaku hit ya? tetap all body kan. Oh, gitu. all body. All body. Walaupun cuma kena gear kita tetap. Iya, tetap kena. Kirain sampai berasa dulu di kulit baru ngaku hit gitu, enggak? Enggak. Kalau kitanya ketembak rompi ya kita bahasa Iya. kan rompi nih. Ah. Enggak ngaku.
ngerinya nanti malah tambah lebih sakit. Musuh ngincernya kepala. Oh iya, Iya. oh ini bocah udah kena kagak ngaku nih ya. Iya. Gue naikinnya ke atas dah gitu ya. Iya, jadi nggak seru kan kita main Tapi itu airsoft emang jadi ada sakit. rulesnya kalau pas lagi main jebret, nih nggak boleh nggak boleh ngincer kepala apa gimana, apa emang bebas? Kalau kita di Kresek sebelum bermain ya, sebelum turun ke arena memang kita ingetin kalau bisa nembak tuh muka ke bawah. Ya, Tapi namanya kita kan BB kita kan plastik nih, iya. ketiup angin kadang dia Naik ke atas. naik ke atas. Kita ngincer perut kena muka. Nanya muka ya. Iya. Tapi pernah nggak sih Om Jun kesel nih sama satu tim nih? Ini orang udah kena nggak ngaku-ngaku, akhirnya lu incer pala, pernah nggak lu kayak gitu? Alhamdulillah sih Pernah? Iya. Ada. Iya. Orang gua belum sebutin data Belum malah. disebutin. Iya. Iya, kamu makanya kalau ditembak ngaku. Oh, tuh Ji, tembak ngaku Ji. Ya lu. Ini Om Jun berat banget Om Jun. Tapi kalau mau masukin cara magazinnya gimana? Om? Kalau boleh tahu? Kita mau lihat juga. Kalau penonton mau lihat nih caranya gimana? Dimasukin doang ya. Ya, tembak boleh gak? Jangan. Ini dia tembak. Tuh. Oh gitu. Oh. Itu Jangan. dimasang itu udah bisa nembak. Iya. Nah, kita copot lagi. BB-nya kita lihat. BB-nya Nah. itu BB-nya. Ini BB-nya nih. Berat amat ya. Ini Bang, yang kita main nih. Yang kalau Abang bilang peluru ya itulah, tapi kita sebutnya BB. Kelihatan nggak sih? Enggak ya, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Jum. Kelihatan nggak sih Cok? Zoom aja ya? Ini nih, ini enggak. Iya. Tapi kalau ini umpamanya BB-nya udah habis, dia emang di toko-toko di luar ada apa emang belinya tetap ke reseller itu? Di toko-toko ada, di toko-toko yang saya sebut tadi. Iya, iya. Ada. Tapi ini pelurunya bahannya beda sama yang peluru abang-abangan ya? Kayaknya lebih berat. Iya, karena Dia ada takaran beratnya nggak sih? ada takaran beratnya. Sos. Bar. 7 juta itu. Oh iya. Pelan-pelan. Ada Bang, ada takaran beratnya Bang. Ini yang saya pakai kebetulan beratnya 0,30 gram. 0,30. Nah itu untuk perang 3 lawan 3 apa perang skirmish itu ada minimal Minimal. atau maksimal nggak sih berat BB-nya? Setahu saya sih enggak, yang penting FS-nya. Oh FS, itu paling penting FS ya. FS-nya yang dibatasin, kalau untuk BBS-nya enggak. Ini lu kelihatan nggak Ji? Kelihatan. Hmm. Ya. Pengen tahu langsung dari anak-anak yang main airsoft gun nih sebagai apalagi ketua umum ya kan, Iya. udah pengalaman lah di dunia airsoft. Jadi gua kalau ngedit itu sambil kadang baca-baca berita di Google. Dulu sempat ada kasus tuh orang menyalahgunakan airsoft gun, jadi dibuat kriminal. Itu bener-bener ada nggak sih? Kalau yang sering kita dengar di media, Ah, airsoft gun buat nembak nembak. segala macam itu sebenarnya Bang ya, itu bukan airsoft gun, itu air gun. Oh. Itu beda berarti ya? Itu beda lagi antara airsoft gun dan air gun. Kalau air gun itu kan yang dia pakai, kalau kita kan BB-nya plastik nih. Ah. Kalau air gun itu lebih ke timah dia. Oh iya. Dan tahu, dia tahu, pakai tahu, CO2. Tahu. Iya. Itu biasa yang dipakai sama Aparat polisi lah ya. Ya. Jadi untuk para media-media yang di luar sana, itu bukan airsoft gun, itu air gun. Tuh, itu air gun bukan airsoft gun. Nah, itu dari situ tuh berita yang beredar tuh dampak negatifnya nyampe nggak sih ke airsoft? Ada aja. Jadi dampak negatifnya itu lebih ke lingkungan. Ya. Ya, lebih ke lingkungan. Jadi kita nih, Jadi orang lihat kita itu jadi takut ya, bawahnya ya. dia sebenarnya ya belum tahu aja sih kalau di lingkungan kan. Iya. Iya benar. Ya makanya kita ada anak-anak airsoft nih lebih sering sosialisasi Iya. tentang airsoft gun ini. Airsoft gun bukan air gun. Beda, karena ada softnya juga Ji. Soft itu, Soft itu kan lembut. Iya, lembut. Kalau seandainya dari yang berita itu berarti anak-anak airsoft gun merasa dirugikan nggak? Ya itu dirugikannya dari lingkungan tempat kita main biasanya kan, orang tua. Iya benar orang tua. Apalagi kalau orang tua kan kalau dapat berita nih dia ditelan mentah-mentah udah Mentah-mentah. tanpa dicari tahu apa gimana ya kan. Iya, nah itulah yang tadi saya bilang, makanya kita nih anak-anak airsoft sosialisasi itu udah sering sih kita ini penggiat airsofter nih melakukannya supaya ngasih tahu ke masyarakat awam bahwa ini
Cuma hobi. Cuma hobi untuk unit ini buat keperluannya buat olahraga. Iya benar. Bukan buat melukai. Bukan buat melukai atau buat apa ya? Tindak kriminal lah. Tapi pernah sih nggak sih kayak kan kemarin kita ke sana ada tempatnya di situ di mana itu kan kita lihat juga banyak yang tinggal di situ. Pertama di situ tuh kayak diterima nggak tuh pas mau Apa ditanya-tanya dulu? Tanya dulu nih gini. Itu udah pasti sama pemilik lahan. Ya. Itu kita diinterogasi juga. Ini mainan apa? Dites unit ya? Dites unit gak? Kita bawa. Oh gitu. Kita bawa unit, kita bawa perlengkapan, kita bawa BB-nya juga, kita kasih lihat. Ini loh unitnya, ini loh BB-nya, pelurunya yang kalau orang awam kenal kan kita ngomongin peluru dulu awalnya. Iya, peluru dulu ya. Ini loh olahraganya gini akhirnya ya alhamdulillah diizinkan kita main. Nah, Om Jun, yang kasus yang kemarin itu yang katanya nembak orang itu pakai airsoft gun, itu emang oknum atau media yang salah ngucap? Keseringan sih media yang salah ngucap. Asal ngucap. Asal ngucap aja ya biasalah mereka nyari makan kan. Benar. Ini media ya. Kita kena bahasa terus ya. Benar. Kita capek sosialisasi segala macam. Dijatuhin. Airsoft gun lagi. Emang mesti ditembak sekali-kali. Berarti kendala sejauh ini kendalanya cuma di situ ya, Mbak? Iya. Di media itu ya? Media itu. Oke Om Jun, kita kan udah hampir sejam ya Ji? Iya, Hampir nggak berasa. sejam, udah cerita ngalor ngidul, nanya sana kemari. Iya. Om Jun juga udah jawab detail, udah nyeritain kresek itu awal mulanya gimana, Federasi Airsoft Gun Indonesia itu apa ya. Benar. Nah sekarang nih, kita udah di penghujung konten nih Om Jun. Om Jun punya nggak sih Om kata-kata pesan-pesan positif lah buat penggiat Airsoft Gun di Indonesia? Kata-kata positif buat penggiat Airsofter Indonesia. Ya tuh, biar pada lihat dah situ dah. Sebagai ketua umum di komunitas ya kan. Pesan-pesan positif saya untuk penggiat Airsofter dimanapun Anda berada. Benar. Airsofter yang keren itu bukan yang banyak ngehit, tapi Airsofter yang keren itu ngaku kalau kena hit. Benar. Berarti jujur ya berarti Jujur, sportivitas. Jadi lu tuh kebal bukan yang keren, malah tambah kocak lihat ya. Iya, ngelucu. Lucu. Iya, main Avenger aja. Nah, iya. Lawak berarti dia lawak. Main sama Thanos. Dia bawain nggak ngapa-ngapa ya. Jadi Jadi kalau mau jadi airsofter yang keren itu ketika lu kena hit, lu ngaku. aku Itu sportivitas namanya. Tanpa harus ditunjuk sama ya itulah marwahnya seorang airsofter itu, sportivitas dan kejujuran. Benar. Nah, Om Jun, terakhir nih Om Jun. Yap. Kalau setelah kita upload video ini nanti banyak yang nanya, gue pengen masuk, pengen nyoba penasaran nih airsofter itu apa sih? Terus pengen masuk resek, ada nggak sih Om Jun? Boleh Om Jun ngomong ke kamera itu Om Jun. Kalau untuk bergabung sama kita di Crash Egg, teman-teman boleh cek di Instagramnya di @crashegg_airsoft club. Oke, nanti gua taruh di bawah tuh. Itu buat klubnya. Nah, Ya, klubnya. untuk di arenanya kita juga punya Instagramnya bantak@official. Oh, bantak tuh bantak kecil tadi ya. Ya, tempat kita bermain tadi. Oke. Cinta kalau yang mau join di Crash Egg, Ya. nah kalau yang mau sekedar hobi buat itu di Ya, Bantak nanti di itu. sana ada kontak personnya. Ya. Oke, nanti langsung gue cantumin IG-nya. Kalau lu pada penasaran bisa langsung hubungin Instagram tersebut. Di situ udah ada kontak personnya Om ya. Siap. Berarti oke, cukup sini aja ya. Ya. Nah, Om Jun, kita udah di penghujung acara. Nah, kalau di konten gue ini kalau seandainya kita udah mau keluar nih, kita kayak ada selebrasi deb gitu Om Jun. Paul Pogba. Oh, penggemar MU juga saya Oh, kebetulan. iya. GMU. Semalam seri sama Everton. Aduh. City naik lagi. Makin jauh, oh iya di sini. Tapi nggak apa-apa sih, kita di nomor 2 juga. Yang penting jauh lah. Di sini gua ada kenang-kenangan nih Om Jun. Yap. Ada kaos. Jadi setiap narasumber yang datang ke sini bakalan gua kasih oleh-oleh. Kalau di sini tuh nandain kalau lu udah pernah diundang ke channel ini. Waduh, ini saya terima nih. Oke Om Jun, Ya, siap. Terima kasih juga ini. Ya, nanti boleh dicoba di luar, jangan di sini ya. Ya, kebetulan udah mau lebaran juga kan. Alhamdulillah ini buat lebaran. Baju baru ya. Kita Ya. juga terima kasih udah diundang kemarin. Ya, Om Jun, Ya, makasih makasih juga juga. udah nyempetin waktunya ke sini. Oke Om Jun, terima kasih untuk sejam cerita ngalor ngidulnya. Ya. Sekian dari kita bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ngalor ngidul. Oke.